Hola guys, jumpa lagi di channel pembelajaran kami, belajar matematika sederhana, anti ribet, anti pusing. Pada segmen kali ini, kita akan mempelajari operasi pembagian sebagai operasi perkalian yang disebut dengan faktorisasi bilangan, yang merupakan kemampuan dasar dalam menentukan faktorisasi aljabar dari suatu persamaan kuadrat. Dalam memahami faktorisasi bilangan, mensyaratkan adanya penguasaan perkalian dari perkalian 1 hingga perkalian 9. Selain itu, kita perlu memahami beberapa hal sederhana terlebih dahulu, yaitu yang pertama, faktor bilangan adalah setiap bilangan yang habis membagi suatu bilangan tertentu. Yang kedua, faktorisasi bilangan adalah menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian faktor-faktor bilangannya. Yang ketiga, faktorisasi prima adalah menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian atas faktor-faktor bilangan primanya. Dan yang keempat atau yang terakhir, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan seterusnya, di mana 2 merupakan satu-satunya bilangan prima yang juga merupakan bilangan genap. Dalam menentukan faktor bilangan atau faktorisasi bilangan, kita dapat menggunakan dua dalil utama, yaitu dalil yang pertama, dalil angka terakhir, adalah menentukan faktor bilangan berdasarkan pada angka terakhir suatu bilangan. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, 2 adalah faktor bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang angka terakhirnya 0 atau 2 atau 4 atau 6 atau 8. Sebagai contoh, tentukanlah hasil bagi dari 1880 dibagi 2. Jika kita perhatikan, angka terakhir dari 1880 adalah 0 yang merupakan bilangan genap. Itu berarti 2 merupakan faktor dari 1880. Maka angka penyusun dari 1880 dapat kita nyatakan terlebih dahulu sebagai hasil perkalian 2 dengan cara sebagai berikut. Digit yang pertama dari 1880 adalah 1, yang karena lebih kecil dari bilangan pembagi yaitu 2, maka kita gunakan 2 digit yang pertama yaitu 18. Hasil perkalian 2 yang mendekati atau sama dengan 18 sama dengan 2 kali 9. Selanjutnya, digit yang ketiga adalah 8. Hasil perkalian 2 yang mendekati atau sama dengan 8 sama dengan 2 kali 4. Selanjutnya, digit yang terakhir adalah 0. Hasil perkalian 2 yang mendekati atau sama dengan 0 sama dengan 2 kali 0. Sehingga 1880 akan kita tuliskan sebagai hasil perkalian 2 menjadi sama dengan 18 garis miring 8 garis miring 0. Selanjutnya 1880 sama dengan 2 kali 9, 4, 0, atau 1880 dibagi 2 sama dengan 940.
Berikutnya dari angka terakhir adalah 4 adalah faktor bilangan genap yang dua angka terakhirnya merupakan perkalian 4. Sebagai contoh, tentukanlah hasil bagi dari 1880 dibagi 4. Jika kita perhatikan, dua angka terakhir dari 1880 adalah 80 yang merupakan hasil perkalian 4, yaitu 8 sama dengan 4 kali 2 dan 0 sama dengan 4 kali 0. Itu berarti 4 merupakan faktor dari 1880. Maka angka penyusun dari 1880 dapat kita nyatakan terlebih dahulu sebagai hasil perkalian 4 dengan cara sebagai berikut. Digit yang pertama dari 1880 adalah 1, yang karena lebih kecil dari bilangan pembagi yaitu 4, maka kita gunakan dua digit yang pertama yaitu 18. Hasil perkalian 4 yang mendekati atau sama dengan 18 adalah 16 sama dengan 4 kali 4 bersisa 2. Selanjutnya sisa pembagian disandingkan dengan digit angka berikutnya yaitu 8 hingga menjadi 28. Hasil perkalian 4 yang mendekati atau sama dengan 28 sama dengan 4 kali 7. Selanjutnya digit angka yang terakhir adalah 0. Hasil perkalian 4 yang mendekati atau sama dengan 0 sama dengan 4 kali 0. Sehingga 1880 akan kita tuliskan sebagai hasil perkalian 4 menjadi sama dengan 16 garis miring 28 garis miring 0. Selanjutnya 1880 sama dengan 4 kali 470 atau 1880 dibagi 4 sama dengan 470. Faktor bilangan yang ketiga dari dalil angka terakhir adalah 5 adalah faktor bilangan yang angka terakhirnya adalah 0 atau 5. Sebagai contoh, tentukanlah hasil bagi dari 1880 dibagi 5. Jika kita perhatikan, angka terakhir dari 1880 adalah 0 yang merupakan hasil perkalian 5, karena 0 sama dengan 0 kali 5. Itu berarti 5 merupakan faktor dari 1880. Maka angka penyusun dari 1880 dapat kita nyatakan terlebih dahulu sebagai hasil perkalian 5 dengan cara sebagai berikut. Digit yang pertama dari 1880 adalah 1, yang karena lebih kecil dari bilangan pembagi yaitu 5, maka kita gunakan dua digit yang pertama yaitu 18. Hasil perkalian 5 yang mendekati atau sama dengan 18 adalah 15 sama dengan 5 kali 3 bersisa 3. Selanjutnya sisa pembagian disandingkan dengan digit angka berikutnya yaitu 8 hingga menjadi 38. Hasil perkalian 5 yang mendekati atau sama dengan 38 adalah 35 sama dengan 5 kali 7 bersisa 3. Selanjutnya sisa pembagian disandingkan dengan digit angka terakhir yaitu 0 hingga menjadi 30. Hasil perkalian 5 yang mendekati atau sama dengan 30 sama dengan 5 kali 6. Sehingga 1880 akan kita tuliskan sebagai hasil perkalian 5 menjadi sama dengan 15 garis miring 35 garis miring 30. Selanjutnya 1880 sama dengan 5 kali 376 atau 1880 dibagi 5 sama dengan 376.
Dalil kedua dari dalil faktor bilangan adalah dalil jumlah angka, yaitu menentukan faktor bilangan berdasarkan pada jumlah angka penyusun suatu bilangan. Terdapat 3 faktor bilangan yang memenuhi dalil jumlah angka. Yang pertama, 3 adalah faktor bilangan yang jumlah angkanya merupakan perkalian 3. Sebagai contoh, tentukanlah hasil bagi dari 2970 dibagi 3. Jika kita perhatikan, jumlah angka penyusun dari 2970 adalah 2 tambah 9 tambah 7 tambah 0 sama dengan 18, yang merupakan hasil perkalian 3. Itu berarti 3 merupakan faktor dari 2970. Maka angka penyusun dari 2970 dapat kita nyatakan terlebih dahulu sebagai hasil perkalian 3 dengan cara sebagai berikut. Digit yang pertama dari 2970 adalah 2, yang karena lebih kecil dari bilangan pembagi yaitu 3, maka kita menggunakan 2 digit yang pertama yaitu 29. Hasil perkalian 3 yang mendekati atau sama dengan 29 adalah 27 sama dengan 3 kali 9 bersisa 2. Selanjutnya sisa pembagian disandingkan dengan digit angka berikutnya yaitu 7 hingga menjadi 27. Hasil perkalian 3 yang mendekati atau sama dengan 27 sama dengan 3 kali 9. Selanjutnya digit angka yang terakhir adalah 0. Hasil perkalian 3 yang mendekati atau sama dengan 0 sama dengan 3 kali 0. Sehingga 2970 akan kita tuliskan sebagai hasil perkalian 3 menjadi sama dengan 27 garis miring 27 garis miring 0. Selanjutnya 2970 sama dengan 3 kali 990 atau 2970 bagi 3 sama dengan 990. Faktor yang kedua dari faktor jumlah angka adalah 9. Adalah faktor bilangan yang jumlah angkanya merupakan perkalian 9. Sebagai contoh, tentukanlah hasil bagi dari 2970 dibagi 9. Jika kita perhatikan, jumlah angka penyusun dari 2970 adalah 2 tambah 9 tambah 7 tambah 10 sama dengan 18, yang merupakan hasil perkalian 9. Itu berarti 9 merupakan faktor dari 2970. Maka angka penyusun dari 2970 dapat kita nyatakan terlebih dahulu sebagai hasil perkalian 9 dengan cara sebagai berikut. Digit yang pertama dari 2970 adalah 2, yang karena lebih kecil dari bilangan pembagi yaitu 9, maka kita gunakan 2 digit yang pertama yaitu 29. Hasil perkalian 9 yang mendekati atau sama dengan 29 adalah 27 sama dengan 9 kali 3 bersisa 2. Selanjutnya sisa pembagian disandingkan dengan digit angka berikutnya yaitu 7 hingga menjadi 27. Hasil perkalian 9 yang mendekati atau sama dengan 27 adalah 27 sama dengan 9 kali 3. Selanjutnya digit angka yang terakhir adalah 0. Hasil perkalian 9 yang mendekati atau sama dengan 0 sama dengan 9 kali 0. Sehingga 2970 akan kita tuliskan sebagai hasil perkalian 9 menjadi sama dengan 27 garis miring 27 garis miring 0.
Selanjutnya 2970 sama dengan 9 kali 330, atau 2970 dibagi 9 sama dengan 330. Faktor yang ketiga dari dalil jumlah angka adalah 11 adalah faktor bilangan yang jumlah angkanya merupakan perkalian 11, atau 11 adalah faktor bilangan yang jumlah angka posisi ganjil sama dengan jumlah angka posisi genap. Sebagai contoh, tentukanlah hasil pembagian dari 2970 dibagi 11. Jika kita perhatikan, jumlah angka digit ganjil yaitu 0 tambah 9 sama dengan 9 sama dengan jumlah angka digit genap yaitu 2 tambah 7 sama dengan 9. Itu berarti 11 merupakan faktor dari 2970 karena jumlah angka posisi ganjil sama dengan jumlah angka posisi genap. Maka angka penyusun dari 2970 dapat kita nyatakan terlebih dahulu sebagai hasil perkalian 11 dengan cara sebagai berikut. Digit yang pertama dari 2970 adalah 2, yang karena lebih kecil dari bilangan pembagi yaitu 11, maka kita gunakan 2 digit yang pertama yaitu 29. Hasil perkalian 11 yang mendekati atau sama dengan 29 adalah 22 sama dengan 11 kali 2 bersisa 7. Selanjutnya sisa pembagian disandingkan dengan digit angka berikutnya yaitu 7 hingga menjadi 77. Hasil perkalian 11 yang mendekati atau sama dengan 77 sama dengan 11 kali 7. Selanjutnya digit angka yang terakhir adalah 0. Hasil perkalian 11 yang mendekati atau sama dengan 0 sama dengan 11 kali 0. Sehingga 2970 akan dituliskan sebagai hasil perkalian 11 menjadi sama dengan 22 garis miring 77 garis miring 0. Selanjutnya 2970 sama dengan 11 kali 270 atau 2970 dibagi 11 sama dengan 270. Dalil yang ketiga dari dalil faktor bilangan sebagai dalil gabungan dari dalil yang pertama dan dalil yang kedua. Memiliki satu faktor bilangan yaitu 6 adalah faktor bilangan genap yang jumlah angkanya merupakan perkalian 3. Sebagai contoh, tentukanlah hasil bagi dari 282 dibagi 6. Jika kita perhatikan, angka terakhir dari 282 adalah 2 yang merupakan bilangan genap dan jumlah angka dari 282 adalah 2 tambah 8 tambah 2 sama dengan 12 yang merupakan hasil perkalian 6. Itu berarti 6 merupakan faktor dari 278 karena merupakan bilangan genap yang jumlah angkanya merupakan perkalian 3. Maka angka penyusun dari 282 dapat kita nyatakan terlebih dahulu sebagai hasil perkalian 6 dengan cara sebagai berikut. Digit yang pertama dari 282 adalah 2, yang karena lebih kecil dari bilangan pembagi yaitu 6, maka kita menggunakan 2 digit yang pertama yaitu 28. Hasil perkalian 6 yang mendekati atau sama dengan 28 adalah 24 sama dengan 6 kali 4 bersisa 4. Selanjutnya sisa pembagian disandingkan dengan digit angka berikutnya yaitu 2 hingga menjadi 42.
hasil perkalian 6 yang mendekati atau sama dengan 42 sama dengan 6 kali 7. Sehingga 282 akan dituliskan sebagai hasil perkalian 6 menjadi sama dengan 24 garis miring 42. Selanjutnya 282 sama dengan 6 kali 47 atau 282 dibagi 6 sama dengan 47. Demikianlah dalil faktor bilangan yang akan sangat membantu kita pada saat melakukan faktorisasi aljabar dari suatu persamaan kuadrat maupun dari suatu polinom. Semoga kiranya apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita gunakan dalam segmen pelajaran berikutnya. Terima kasih.